Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini saya dan juga Saudara Bambang dapat kembali lagi bersama dengan saudara-saudari menikmati porsi bacaan di dalam Alkitab. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, apa kabar? Amin, puji Tuhan. Baik, amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas sebuah porsi bacaan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu Allah yang memelihara. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara Bambang, di sini dikatakan Amin. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Pemeliharaan yang seperti apa yang kita dapatkan? Baik, kita tidak bisa hanya membahas satu ayat saja. Kita harus melihat ayat sebelumnya, Saudara Richard. Amin. Di ayat 4 ya, dikatakan untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Jadi ayat 4 ini berbicara tentang kita akan menerima warisan. Ya. Dan warisan ini bukan sesuatu yang fisik, bukan sesuatu yang dipandang oleh orang umum. Bicara warisan itu bicara harta, bukan. Warisan di sini ya meliputi keselamatan yang akan datang atas jiwa kita. Itu ada di ayat 5 dan juga ayat 9. Kemudian anugerah yang akan kita terima saat Tuhan menyatakan dirinya, yaitu di ayat ke-13. Kemudian juga ada kemuliaan yang akan kita dapat, yang akan dinyatakan, yaitu di pasal 5 ya, besok pasal 5 ayat 1. Kemudian juga ada mahkota yang tidak dapat layu di pasal 5 ayat 4. Dan kemuliaan kekal, itu di pasal 5 ayat 10. Amin. Jadi Saudara Richard dan para pendengar podcast yang setia, kita dipelihara oleh kekuatan Allah untuk mendapatkan ini semua. Amin. Ya, jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya sekedar pemeliharaan ya kita tidak sakit atau kita terjaga di dalam perjalanan kita, itu benar, tetapi itu hanya untuk hari ini. Tetapi pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan yang sampai jangkauannya jauh ke depan. Nah, inilah yang Tuhan mau kerjakan di atas kita. Kita masih perlu dipelihara karena perjalanan kita masih jauh untuk bisa mendapatkan itu semua. Kadang-kadang kita itu terganggu, tergeser dari berkat-berkat ini semua. Kita tertipu dengan berkat-berkat yang atau dengan hal-hal yang sementara ini. Kita seharusnya menikmati warisan yang surgawi ini. Amin. Ya, semoga melalui ayat ini kita dibawa untuk maju. Ya, semoga kita tidak diselewengkan dari Tuhan, tetapi kita benar-benar terus dipelihara sehingga kita tidak kehilangan kenikmatan atas warisan kekal yang Tuhan sudah sediakan ini. Karena itu kita perlu dijaga, dipelihara, dan dilindungi, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, ya walaupun ya terkadang kita terganggu, tergeser dari posisi yang seharusnya ini untuk menikmati warisan surgawi, ya karena dengan demikianlah ya kita dapat kehilangan kenikmatan atas
warisan hayat kekal ini. Karena itulah ya saudara-saudari, kita perlu dijaga, kita perlu dilindungi, kita perlu dipelihara di dalam Amin. kekuatan Allah. Di Amin. dalam ayat ini juga dikatakan dalam frase berikutnya, yaitu kita dipelihara karena iman. Bagaimana menerapkan iman ini? Benar. Untuk hal yang di depan yang sangat jauh, yang kita tidak punya kapasitas untuk melihat, kita perlu iman, Saudara Richard. Jadi ini kita perlu melihat bahwa ada Allah yang memelihara orang yang percaya kepadanya. Ya. Mungkin kita menghadapi kesulitan atau cobaan. Ya, jangan merasa kita bisa menanggungnya sendiri. Ya, kita harus percaya kepada kekuatan pemeliharaan Allah. Kekuatan Allah itu adalah penyebab kita itu bisa terjaga. Tetapi di pihak kita harus punya iman. Iman inilah yang membuat kekuatan Allah itu efektif menjaga kita. Jadi di pihak Allah ada kekuatan Allah, di pihak kita ada iman. Jadi di sini kita melihat bahwa kita perlu bekerja sama dengan kekuatan Allah. Ya. Kemudian juga ada satu hal lagi di 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus berkata, "Aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Paulus juga mengatakan demikian, tidak hanya Petrus. Nah, di sini dikatakan Paulus berbuat satu hal, yaitu berserah kepadanya. Amin. Bagaimana kita percaya? Kita percaya juga dengan menyerahkan apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita serahkan kepada Tuhan dengan banyak bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan hanya bisa memelihara mereka yang benar-benar berserah kepadanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, jadi kita menerapkan iman ini adalah dengan berserah kepada Tuhan. Ya, karena Amin. Tuhan hanya bisa memelihara mereka yang telah berserah kepadanya. Kemudian juga di dalam ayat ini dikatakan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Apa yang dimaksud dengan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir? Bukankah bila kita percaya sudah pasti selamat? Ya, betul. Barang siapa percaya, dia beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu pasti. Keselamatan itu sudah tersedia, ada. Tetapi akan dinyatakan pada zaman akhir. Nah, kita di sini dikatakan tadi, sementara kamu menantikan. Kita kan belum di zaman akhir. Kita sedang proses menuju ke zaman akhir itu, proses untuk menuju mendapat warisan dan menerima keselamatan itu, Saudara Richard. Amin. Nah, di dalam proses ini, kita masih perlu dipelihara. Ya. Nah, kalau kita bisa melihat sebenarnya ada tahapan-tahapan kerohanian yang akan kita tempuh. Tahap pertama yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan, dibaptis, disitulah kita dilahirkan kembali. Maka di situ kita ditebus, kita dikuduskan secara posisi, kemudian kita dibenarkan, kita didamaikan dengan Allah dan ada hayat Allah yang dilahirkan di atas kita. Tapi apakah cukup itu saja? Terus kita bisa bebas hidup sesuka kita? Tidak. Kita harus bertumbuh. Ya, dikatakan ya, kita harus haus akan susu firman, ya, yang olehnya kamu bertumbuh. Ya, di sini dikatakan ada tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Ya, diubah pikirannya, ya, diperbarui. Ya, ini sebenarnya juga sudah tidak lagi suka dosa, ya kan, dosa itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman di atas kita. Nah, itu adalah suatu pertumbuhan. Kemudian kita dikuduskan secara sifat, ya, terus pikiran dikuduskan, perkataan dikuduskan, kemudian ada pertumbuhan hayat, Tuhan semakin
tambah bertumbuh di atas kita, ya. Ada pengubahan, pembangunan dan matang. Kita menjadi orang yang dewasa. Tetapi ternyata itu belum, itu baru tahap pertumbuhan. Tahap yang terakhir yaitu penyempurnaan, ini berbicara apa? Pemuliaan. Nah, ini berbicara tentang penebusan, transfigurasi tubuh kita. Nah, kalau kita tahu ini adalah nanti kita bisa menjadi orang-orang pemenang yang terangkat, ya. Kita diserupakan dengan Tuhan. Tubuh kita tubuh yang mulia, mewarisi kerajaan Allah dan berbagian dalam jabatan Rajani Kristus. Ini berbicara para pemenang, berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Nah, ini kenikmatan yang paling tinggi atas Tuhan. Nah, Richard, ini adalah tahapan yang kita akan tempuh sampai benar-benar kita mencapai garis akhir nanti. Inilah yang harus kita serahkan kepada Tuhan supaya kita terus dipelihara. Jangan sampai tahapan-tahapan ini terlewat di atas kita. Ya. Inilah hasil dari kita beriman kepada Tuhan. Iman itu bukan sekali selesai, tetapi iman ini perlu dijaga, perlu terus ditumbuhkan, ya, dengan kekuatan Allah yang menjaga kita sampai mencapai tahap ini. Ya, kita harus memperoleh hasil iman ini. Nah, ini ada di ayat 9, ya, yaitu keselamatan jiwamu. Dan kita juga harus mendambakan keselamatan yang demikian ajaib ini. Ini harus menjadi doa kita. Itu ada di Roma 8 ayat 23. Dan terakhir, ini akan ternyatakan nanti di atas kita di Roma 8 ayat 19. Ya, ini adalah satu penyataan yang indah. Puji Tuhan, Saudara Richard. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga kita dapat menikmati keselamatan yang begitu lengkap ini. Itu keselamatan yang cakup kelahiran kembali, kemudian ada tahap pertumbuhan dan juga ada tahap penyempurnaan, sehingga dapat menjadi hasil dari iman kita. Semoga Allah yang terus memelihara kita, Allah terus menjaga kita sampai kita mencapai tahap ini, sampai kita dapat memperoleh hasil iman ini, agar kita dapat memperoleh hasil iman ini. Puji Tuhan, semoga kita terus mendambakan keselamatan yang demikian ajaib ini dan menyiapkan diri kita bagi penyataan yang indah. Puji Tuhan. Amen. Baik, sebagai penutup dengan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Baik, pendengar podcast Emana yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Amen. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dipelihara di dalam kekuatan-Mu. Sungguh Amen. Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan sanggup. Kami mudah berubah-ubah, kami tidak stabil. Hanya kekuatan-Mu sajalah yang sanggup membawa kami mencapai keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir nanti. Amin. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi nanti Tuhan. Yang kami tahu kami beriman kepadamu, berserah kepadamu. Tuhan, Kau sanggup. Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Tuhan, Amin. Kami percaya Tuhan Kau memberi kami warisan yang kekal, keselamatan yang kekal. Dan kami percaya di dalam mencapai itu semua Tuhan memelihara kami. Tuhan Amin. Menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus